Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya, Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Kapal muatan Lebanon tenggelam di perairan Pulau Pura, Kabupaten Alor, yang menyebabkan 23 orang menjadi korban dan 4 diantaranya hingga saat ini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Berikut informasi selengkapnya. Tim SAR gabungan melakukan pencarian kapal KM Lebanon yang tenggelam di perairan Pulau Pura, Kabupaten Alor pada 20 Agustus 2024. Kepala Pencarian dan Pertolongan Momere Suwaryanto Rituan menyampaikan bahwa penyebab tenggelamnya kapal tersebut akibat pusaran air yang terjadi di tengah laut, yang mengakibatkan 23 orang penumpang menjadi korban dalam musibah ini. Suwaryanto juga menyampaikan 19 korban telah dievakuasi dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Dapat kami sampaikan terkait dengan kejadian kecelakaan kapal, sebuah kapal bernama KM Lebanon dengan POB 23 orang yang tenggelam terhantam oleh pusaran air di sekitar Pulau Pura, Kabupaten Alor, di mana info yang kami dapat itu selamat ada 19 orang, dalam pencarian ada 4 orang. Tim gabungan SAR dari Postar Alor, Pos Angkutan Laut Alor, Pol Air Polda NTT, Nakutika Div Alor, BPBD Alor, dan Syah Bandar Alor terus melakukan pencarian terhadap 4 korban yang hilang atas nama Desi Huluang, Olivia Duka, Agustina Pulinggomang, dan Grace Haja dengan menyisir pinggiran pantai dan perairan. Jadi saat ini yang kami laksanakan adalah pencarian di atas air dengan luas area sekitar 2 nautical mile persegi, dan kami membagi 2 seru. Seru pertama yang di atas air itu sekitar 2 nautical mile persegi dari tumpukan air, dan seru darat kami akan menyisir di pinggir pantai sejauh 1 km. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap 4 korban yang hilang. Dari Kupang, tim Liputan Timur TV melaporkan. Lahan kosong di tengah pemukiman warga terbakar, sebabkan kandang ternak warga rusak berat. Kejadian ini terjadi di RT 6 RW 2 Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang. Lahan kosong di tengah pemukiman warga RT 6 RW 2 Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang ludes terbakar pada 22 Agustus 2024. Kejadian ini berimbas pada kandang ternak warga yang mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Komandan Regu 1 Pemadam Kebakaran Kota Kupang, Dionysius Fernandes, menyampaikan tempat kejadian merupakan lokasi yang pernah terjadi kebakaran. Karena itu, timnya langsung sigap bergegas memadamkan api dengan menurunkan 3 unit kendaraan pemadam kebakaran. Kita langsung bergerak cepat sesuai tupoksi kita. Ya, kita datang ya, kita lihat keadaan seperti ini. Tempat ini sudah 2 kali kebakaran. Lurah Oesapa Barat Christian Chandra yang langsung turun ke lokasi kejadian menghimbau warga untuk lebih memperhatikan kebersihan lahan-lahan kosong agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Harapannya bahwa pemilik lahan kosong agar dapat memperhatikan, membersihkan dan mengelola lahannya dengan baik sehingga tidak menyebabkan potensi kebakaran di lingkungan masyarakat.
Menghadapi musim kemarau, mari bersama menjaga pekarangan rumah dan bijak memanfaatkan api untuk mencegah kebakaran. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kepolisian Resor Belu menurunkan personel dalam latihan sistem pengamanan kota di lapangan umum Atambua. Simulasi Sispam kota ini digelar sebagai bentuk kesiapan menghadapi Pilkada 2024 yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang. Setelah kurang lebih seminggu menjalani latihan, Kepolisian Resor Belu pada Kamis 22 Agustus 2024 pagi menggelar simulasi sistem pengamanan kota. Kegiatan simulasi dalam rangka pengamanan pilkada yang akan digelar serentak pada 27 November mendatang ini dipimpin langsung oleh Kapolres Belu AKBP Beni Miniani Arif. Secara umum, sekali lagi saya titip pesan, kegiatan ini penting tapi bukan segala-galanya. Namun tolong dilaksanakan dengan serius karena itu kemudian nanti akan berdampak. Ya. Jangan bercanda, fokus, kita serius, tapi utamakan keselamatan kita semua. Kita di sini keluarga besar, ya, baik TNI, Polri, Satpol PP, semua yang hadir dalam konteks pagi ini kita keluarga besar bersama-sama. Turut hadir menyaksikan simulasi ini, Sekda Belu Johannes Andes Prihatin, Ketua Pengadilan Negeri Atambua Muhammad Soleh, dan pejabat yang mewakili Dandim 1605 Belu. Simulasi Sispam Kota sebagai bentuk kesiapan menghadapi Pilkada 2024 ini dihelat di lapangan umum Atambua yang dipenarakan oleh ratusan personil Polres Belu dan Polsek jajaran, Kompi 3 Yon Apelopor Brimob Atambua, Kodim 1605 Belu, Satpol PP Kabupaten Belu, dan anggota Linmas. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Presiden Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah, namun dianulir oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berikut laporan redaksi Antara untuk Timur TV. Presiden Jokowi turut berkomentar tentang upaya DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah. Dalam rilis video yang diunggah Rabu 21 Agustus, Presiden Jokowi menyebut hal tersebut biasa terjadi dalam konstitusi Indonesia. Karenanya, menurut Presiden, pemerintah akan menghormati kewenangan masing-masing lembaga negara. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Terima kasih, Bapak. Ya. Panitia Kerja Panja Revisi Undang-Undang Pilkada Balik DPR RI menolak menjalankan putusan MK nomor 70/PUU 22 tahun 2024 soal syarat usia minimum calon kepala daerah. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Namun, Balik DPR pilih mengikuti putusan kontroversial Mahkamah Agung, yakni titik hitung usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak tanggal pelantikan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi pelantikan anggota tim PKK di Kabupaten Belu. Tetap bersama kami.